Siska Cole sama siapa itu? Just No Just Limit. No Limit. Tapi Just No Limit ada namanya, coba tadi kau sudah Tobias cek. Justin. Melakukan tingjing. Nah itu dia loh. Yang saya tahu kan Sangjit, Tipai. Sama, ibu juga baru tahu bahwa ada istilah tingjing. Nah, kita akan bahas kali ini. Kita bahas ya mengenai tingjing dan sanjit. Oke, apa sih itu, kita bahas di episode kali ini. Mari silakan untuk like, subscribe, dan juga share dulu channel YouTube ini sebanyak-banyaknya, dan juga silakan follow Instagram Diani Pranata. Jadi dan sebenarnya ibu tuh mau membahas ini tuh pada saat Chinese New Year. Hah? Masih lama dong? Nah makanya, tapi kata tim tidak boleh, nanti ketinggalan berita Siska Cole dan Just No Limit. Jadi karena mereka saat ini melakukan tingjing kan. Ternyata tingjing itu adalah lamaran. Oh alah. Jadi karena Siska Cole dan Just No Limit melakukan tingjing, jadi saya survei apa sih tingjing gitu kan. Ternyata itu lamaran. Ini berarti kalau lupakan istilahnya, lamaran ini sebelum sanjit? Sebelum, kalau sanjit itu kan 1 minggu atau 10 hari sebelum hari H, sebelum pernikahan ya. Jadi sanjit itu kan lebih kepada seserahan. Tingjing ini lamaran, jadi jauh sebelum sanjit. Justru pada saat tingjing ditentukan hari pernikahannya kapan, hari baiknya, waktu pernikahan gitu. Jadi tingjing itu sebenarnya lamaran ya, dan yang dimulai dengan ya tentunya ada kata sambutan ya dari wakil keluarga. Diadakannya di rumah mempelai wanita. Oh, jadi ya bener lamaran. Mempelai prianya datang ke tempat mempelai wanita. Biasanya tuh di rumah. Tapi sekarang ini juga banyak yang melakukan di hotel, di restoran. Tapi sebenarnya kalau mau lebih kusuk dan sesuai maknanya ya di rumahnya mempelai wanita harusnya. Jadi ini adalah acara dari keluarga mempelai wanitanya. Pria dong melamar anak wanita ini, mempelai wanita. Tuan rumahnya si wanita. Oke. Terus biasanya ada acara sambutan dulu gitu, dan biasanya saat itu si mempelai wanitanya masih di kamar dulu. Oh, kayak tantingan kalau di Iya, tapi di Jawa itu midodareni ya. Iya. Jadi itu malah semalam atau 2 malam sebelum hari H. Kalau ini jauh. Jadi benar-benar belum membicarakan tanggal pernikahan justru. Jadi dilamar, wanitanya di dalam ngomong-ngomong dulu, kalau semua setuju nih dua belah pihak, dia dipanggil keluar. Lalu ibu dari mempelai pria mengalungkan, kasih kalung. Sebagai tanda? Ikatan, lamaran. Oh, harus kalung? Biasanya kalung, setahu saya kalung. Enggak cincin belum? Enggak, ya? belum. Dan yang memakaikan itu ibu dari mempelai pria. Kalau sampai mempelai pria udah nggak ada ibunya, misalnya ibunya sudah berpulang, ya bisa wakil dari mempelai pria pokoknya. Oh, I see. Jadi proses lamaran mengikat mempelai wanita dengan kalung. Terus membicarakan tanggal pernikahannya, kapan nih, terus waktunya kapan, maksudnya waktu tuh mau pagi atau mau malam resepsinya gitu. Jadi biasanya juga diikut sertakan dengan pace gitu, ilmu pace itu loh. Oh, feng shui dan sebagainya gitu-gitu. Iya, kayak tangga. Beda, feng shui itu tata ruang. Kamu itu kita udah melewati episode feng shui. Tapi ada hari baik, tanggal baik. Iya, ini pace. Ada ahlinya dong didatengin biasanya. Ada, ngeliat. Oh, saat tingjing inilah saatnya. Saat tingjing. Yang saya ingat dari prosesi sangjit kan ada bawa seserahan, segambreng-gambreng gitu. Di tingjing juga? Iya, di tingjing juga. Tapi tingjing ternyata lebih ringan. Jadi gini, isinya tuh buah-buahan, permen, kue gitu. Dan jumlahnya harus genap ya. Sanjit juga genap kan? Genap. Iya, biasanya 6-12 ya. Pokoknya kalau orang Chinese tuh nggak suka angka 4, dan padahal angka 4 genap juga. Tapi nggak suka. Betul. Jadi harus dimulai dari 6, 8, 10 atau 12. Nah, kalau di sanjit itu kan barang-barang yang keperluan si wanita dan pria.
Betul. Jadi yang pria memberikan kepada wanita misalnya pakaian, seperangkat, sepatu, kosmetik gitu ya. Nah si wanita juga sama memberikan kepada pria pakaian pria, kosmetiknya pria, maksudnya aftershave segala macam lah gitu ya, sabun gitu. Nah tapi kalau di Tingjing lebih kepada buah, kue, permen. Oh. Terus pas sudah diberikan, itu yang menariknya, nanti pas pulang tuh dibagi dua, dibalikin separoh ke mempelai pria. Simbol apa itu, Bu? Simbol bahwa kita tidak menjual anak perempuan kita gitu, itu pertama. Jadi pemberian itu bukan istilahnya kayak ngebeli gitu, anak perempuan bukan. Dan yang kedua simbol nggak kemaruk sih, jadi kayak kita balikan gitu separuh. Jadi kalau dikasih buah ya separohnya diterima, separuh dikembalikan. Permen begitu juga, kue dipotong separohnya gitu. Oke, jadi lebih ke makanan yang diberikan. Nanti kita akan bandingkan dengan Sangjit prosesnya seperti apa. Kalau tadi proses Tingjingnya berarti ada sambutan tadi, dua belah pihak ngomong, ada sesi meminang, kemudian menentukan tanggal pernikahan, kemudian pengalungan, kemudian makan-makan, nggak boleh makan-makan? Oh boleh. Oh boleh. Makanya biasanya dilakukan siang hari karena setelah itu ada makan bersama. Makan siang. Dan juga sudah habis itu sudah resmi diikat nih. Iya. Gitu. Kan sudah resmi juga ditentukan tanggal pernikahannya. Ini biasanya dilakukan berapa lama sebelum Sangjit? Oh kalau Sangjit itu kan memang seminggu atau 10 hari sebelum hari H. Jadi misalnya di Tingjing misalnya ya, ketemu tanggalnya 8 bulan pernikahan, ya berarti Sangjitnya 8 bulan lagi kan. Lama ya? Iya, karena Sangjit itu mendekati hari pernikahan. Tingjing ini bisa sampai setahun, bisa setahun sebelum? Iya bisa, karena emang itu lamaran proses pertama ini. Bisa dibilang tunangannya? Tapi nggak pakai cincin. Iya, sekarang ini digabung Tingjing dan tunangan. Tapi kalau zaman dulu habis lamaran lalu ada pesta pertunangan lagi. Kaya raya ya. Kalau dia senang WO-nya. Pesta lagi. Cuma bisa digabung Tingjing dan pertunangan. Tingjing dan pertunangan. Oke. Buat sahabat-sahabat Diani semoga sudah kebayang prosesi Tingjingnya. Kita akan coba bandingkan dengan prosesi Sangjit berdasarkan pengalaman dari Belladonna Wedding Organizer. Kalau Sangjit dan MC. Kalau Sangjit, detail Sangjit seperti apa? Sama, pada dasarnya penyambutan, ada ininya pembicaraan dua belah pihak, lalu bawa serah-serahannya itu. Serah-serahannya masuk duluan? Serah-serahannya masuk. Jumlahnya sama, 6, 12? 6, 8, 12, atau 10 gitu. Tapi ya itu tadi isinya pakaian, perlengkapan mandi, kosmetik dan sebagainya. Sering ada uang, Bu? Iya, oh iya di Tingjing kita kembali di Tingjing itu dibicarakan juga loh mau permintaan barangnya itu apa untuk Sangjit. Oh I see, aku minta 1000 candi gitu. Kayak Roro Jonggrang. Kamu itu loh lagi Roro Jonggrang. Oke, dibicarakan untuk dibawakan di Sangjit. Oke, di Sangjit ada uang dan seingat saya itu ada yang diambil, ada yang dibalikin. Gimana sih, Bu? Ya sama, itu uang susu gitu sama. Uang susu itu adalah? Sebenarnya kan lebih kepada seolah-olah si pihak laki-laki kan kayak membeli gitu si pengantin wanita kan. Tapi kan karena kita kembalikan tuh maksudnya ini hanya syarat, kita tidak menjual, anak kita tuh tidak dijual itu. Jadi yang diambil berapa banyak? Terserah dari keluarga mempelai wanita. Katanya ada yang diambil atasnya atau bawahnya aja gitu. Iya, sebenarnya patokannya itu separuh sih, selalu separuh. Jadi misalnya kasih 1.500.000, 500.000, itu paling gampang. Tapi ada yang kadang-kadang misalnya dikasih segepok gitu ya, ambil di atasnya sama di bawah. Udah, ada yang begitu. Berpulang kembali ke kebiasaan masing-masing. Karena kan ada Chinese juga ada banyak. Oke, setelah serahan diberikan, kemudian dalam Sangjit apa prosesi resminya? Kalau tadi kan ada pengalungan nih. Ya, kalau ini nggak ada sih. Setelah itu udah ramah tamah setelah memberikan seserahan itu. Kalau kau sebagai MC apa biasanya? Nah, itu dia. Baru tahu ada prosesi Tingjing dan juga Sangjit yang saya temui adalah sering jadi satu, Bu. Jadi prosesinya namanya Sangjit, tapi ada prosesi pengalungannya, ada perkenalan keluarga, ada tukar cincin gitu. Apa mungkin sekarang
dari akulturasi budaya memang jadi campur saja jadi satu gitu dan lebih irit. Lebih irit. Ya, tapi yang pasti sih kalau mestinya kalau lamaran sih duluan mestinya. Jadi mestinya memang tingjing duluan. Jadi proses lamaran dulu. Yang digabung itu bisa aja yang seserahannya. Jadi itu bisa. Jadi waktu lamaran itu nggak bawa apa-apa. Jadi cuma pengalungan aja. Ketemu dua keluarga aja nih. Iya, itu bisa. Jadi seserahannya tuh nanti pas sanjit. Jadi pas sanjit itu juga ada bawa buah kue itu ada juga. Iya, manisan. Ya itu yang Diani sering temui. Iya betul. Tapi ternyata setelah saya pelajari ada tingjing, ternyata yang buah manisan segala itu harusnya ditingjing. Oh, I see. Apapun yang diharapkan dari prosesi-prosesi ini sih kepengennya satu dengan diikat kesetiaan kedua calon mempelai juga sama-sama dijaga, keluarga juga saling mengenal, ya kan? Oh ada satu lagi kelupaan, ada makanan yang wajib katanya. Nah apa saja makanan wajibnya? Itu kue bulan katanya. Oh. Saya juga baru tahu setelah saya googling. Jadi makanan yang wajib, tadi kan tingjing bawa makanan permen kue. Nah yang wajib tuh ada kue bulan lah. Kalau itu Bu makan ronde itu bukan lagi, beda lagi ya? Beda. Aduh. Jadi itu tergantung nanti adatnya masing-masing ya. Buat Anda yang bingung prosesi tingjing, prosesi sanggit dan Anda akan melakukannya, jangan ragu-ragu. Hubungi aja. Bella Wedding Organizer. Makan ronde segala tuh nanti di pesta pernikahan. Oh di pesta pernikahan. Tapi nanti hubungi. Oh iya. Semoga mencerahkan ya, paling nggak sekilas Anda tahu tentang tingjing ini. Perbedaannya dan juga sanjit ya kan. Plus kapan harus dilakukan. Sekali lagi untuk Anda yang juga ingin melalui dalam proses pernikahan Anda, Bella Dona dan MC dan kami jualan episode ini pokoknya ya kan. Baiklah. Itu dia sudah semuanya Bu Diani. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini sebanyak-banyaknya. Silahkan juga follow Instagramnya Diani Pranata dan dapatkan banyak informasi seperti informasi yang baru saja Anda dapatkan di episode ini. Dan selalu jangan lupa, jangan bercerai, tetapi salam keluarga langgeng sejahtera. Bye.